pertemuan kedua pada mata kuliah media pembelajaran. Oke, kali ini kita akan membahas tentang memahami konsep dasar media pembelajaran di SD. Jadi, dalam media pembelajaran ini dapat membantu kita dalam mengoptimalkan metode pembelajaran yang menarik dan efektif bagi siswa. Nah, sebelum kita menggunakan media pembelajaran, kita harus tahu juga apa itu pengertian dari media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu segala bentuk alat atau pos yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang dapat membantu siswa untuk belajar. Jadi media ini bisa berupa visual, audio, atau gabungan keduanya. Nah, selanjutnya ada 4 jenis media pembelajaran. Yang pertama, media cetak. Jadi media cetak itu bisa berupa buku, majalah, surat kabar, brosur maupun poster. Jadi media ini bisa digunakan sebagai referensi dalam kita ajarkan siswa di kelas. Nah, yang kedua, media audio. Media audio itu seperti radio pembelajaran atau rekaman suara. Jadi rekaman suara juga merupakan media yang dapat membantu siswa. Nah, yang ketiga, media visual. Nah, yang ini yang sering dipakai kok, media visual dan media elektronik. Kalau media visual itu berupa gambar, kalau di SD itu menggunakan animasi-animasi, video. Jadi media visual ini yang sering digunakan untuk sebagai alat bantu untuk membuat siswa itu lebih mengerti dalam pembelajaran yang kita akan ajarkan. Yang keempat, media elektronik. Media elektronik ini bisa berupa TV, internet, maupun radio. Selanjutnya, kita harus memahami pentingnya penggunaan media pembelajaran di SD. Tentu sebelum kita menggunakan media, kita harus tahu juga aplikasi yang akan kita gunakan. Apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita atau tidak. Jadi yang pertama itu, media itu harus dapat memikat perhatian siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan koneksi otak dari media yang kita gunakan, dapat memicu tingkat pemikiran siswa sehingga dapat mengerti apa yang kita akan jelaskan. Yang ketiga itu mengaktifkan proses belajar. Dalam mengaktifkan proses belajar ini, media itu diharapkan dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar seperti melalui diskusi, kelompok, atau kerja proyek. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, sebelum kita memilih, ada 4 faktor. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan media itu harus sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Misalnya dalam pemilihan Canva, kita harus sesuaikan dengan tujuan yang akan kita ingin capai. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Kita sudah menggunakan Canva, tapi medianya tidak ada, seperti laptop, kemudian listrik. Jadi itu harus didukung juga. Media apa yang pas dalam kita melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, gaya belajar siswa. Jadi itu disesuaikan juga dengan medianya. Bisa seperti kita lihat, kan kita sudah mengajar, kita tahu dulu karakteristiknya siswa. Apakah dia suka menggunakan visual, auditori, atau kinestetik. Yang keempat adalah konteks pembelajaran. Media pembelajaran itu harus relevan dengan konteks atau topik pembelajaran yang akan disampaikan. Yang keenam, contoh penerapan media pembelajaran di SD.
Jadi ada 3. Yang pertama media digital. Media digital itu penggunaan alat-alat digital seperti tablet dapat membantu siswa untuk merespon materi pelajaran yang lebih interaktif. Yang kedua, bisa juga kita menggunakan media cetak seperti buku dan materi cetak seperti tadi brosur atau pamflet. Yang ketiga itu media eksperimen. Media eksperimen itu yang melibat seperti problem basic learning, yaitu kita melibatkan siswa untuk terjun langsung di lapangan. Nah, jadi kesimpulannya konsep media pembelajaran di SDM dapat memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan interaktif bagi siswa. Oke, sebelum nanti setelah ini saya akan memberikan cara atau tutorial dalam pembuatan media pembelajaran menggunakan Canva. Sebelumnya ada pertanyaan dari materinya? Iya, Fitri, silakan. Saya ingin bertanya berdasarkan penjelasan tadi, kan di situ jenis-jenis media pembelajaran itu cuma 4. Sementara tadi pengertian media pembelajaran ada gabungan dari media pembelajaran audio dan visual. Itu cuma ada media cetak, audio, visual. Nah, elektronik, jadi contoh media visual, audio visual yang kayak mana? Contohnya audio visual. Jadi contohnya itu kita harus tahu audio itu apa, visual apa. Kalau audio dia berbicara tentang suara, sedangkan visual berbicara tentang gambar. Jadi bisa juga itu contohnya seperti animasi tapi dia mengeluarkan suara. Nah, misalnya kalau sudah pernah menggunakan Canva? Iya, sudah. Ya, jadi itu di Canva ada, kalau kita masukkan gambar, bisa kita masukkan juga suaranya kita. Nah, jadi itu bisa animasinya apa tadi? Menggunakan audio, bisa juga menggunakan visual. Ya. Kasih jawabannya. Ya, ada lagi? Cukup, Bu. Oke, kita langsung mempraktekkan cara menggunakan. Jadi ada cara menggunakan Canva, yang dimana di Canva ini bukan hanya kita menggunakan seperti PPT ya, PowerPoint. Jadi dia ada khusus dalam menggunakan presentasi, tapi bisa kita menggunakan suaranya kita. Nah, misalnya saya kasih contoh. Jadi kita buka dulu presentasi, kemudian kita buat desain. Kita tulis di sini presentasi. Boleh diikuti dengan handphone. Oke. Saya ulang. Sebelumnya kan kita sudah pernah praktek tentang Canva, tapi ini saya akan mempraktekkan tentang cara membuat presentasi dengan menggunakan suara kita sendiri. Jadi yang pertama bisa diikuti menggunakan handphone ya. Misalnya kita pilih template-nya pendidikan. Kita tinggal pilih saja di sini, kita pilih template apa yang kita inginkan. Misalnya ini pengaturan kelas. Kemudian kita pilih salah satu, kita pilih saja sembarang ini satu, kemudian kita tambah lagi, misalnya ini ya PPT yang kalian inginkan, misalnya 4 lah, 4. Nah, kemudian bagaimana Bu cara memasukkan audionya? Nah, ini kita bagikan, kita klik bagikan, kemudian di sini kita klik ini, tampilkan dan rekam. Jadi kita masuk saja ini masuk ke studio rekaman. Nah, di
sini kalau kita mau ingin masukkan dengan gambar boleh, tapi kalau kita mau matikan boleh juga. Jadi hanya suara yang muncul. Nah ini kita pilih mikrofon audio ya. Nah, kemudian sisa kita rekam. Nah, ini setelah ini kita boleh bicara. Jadi ini sudah mulai direkam. Jadi misalnya sekolah dasar Lembayung pengaturan kelas. Kalau kita mau pindah, setelah kita baca itu kita pindah, kita sisa klik. Nah, halo dan selamat kembali ke sekolah. Nah, setelah ini, begitu selanjutnya. Di kelas saya kami melakukan yang terbaik dan belajar bersama serta saling mendukung. Ya. Setelah kita melakukan rekaman, kita akhiri saja, nggak apa-apa akhiri. Nah ini sudah di-download. Nah, ini kita simpan, ya kita simpan dan keluar. Kalau kita mau tampilkan, kita buka ini. Ini bisa kita sesuaikan atau kita putar otomatis. Ini kita sesuaikan boleh, bisa putarkan juga menggunakan irama. Biasanya digunakan itu untuk konten kreator, dia menggunakan irama musik, bukan hanya suara tapi bisa ditempel juga dengan menggunakan musik. Tapi kalau kita mau hanya menggunakan suara, ini bisa kita tinggal putar otomatis. Halo. Ya ini, jadi ini yang sudah jadi. Ada pertanyaan di sini? Jadi jelas Bu. Jadi sisa dibagikan. Kalau mau di-download sisa dibagikan, diunduh. Ada pertanyaan dari tutorialnya? Tidak ada? Jadi sebelum saya akhiri, saya akan memberi tugas mahasiswa membuat PPT dengan menggunakan Canva. PPT menggunakan Canva dengan menampilkan suaranya dengan penjelasan suara masing-masing. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Tidak ada Bu. Sudah jelas ya? Ya. Oke. Saya akhiri mata kuliah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.